Bahan yang pertama yaitu ikan tongkol setengah kilo, lebih kurang 10 ekor ikan, dan sudah saya cuci bersih, dan ini mau saya kasih garam sebanyak setengah sendok teh. Nah, saya taburi garam ini supaya menghilangkan amis dari ikannya ya teman-teman. Lalu saya aduk-aduk seperti ini sampai semuanya itu terbaluri dengan garam. Lalu didiamkan beberapa menit dan setelah itu digoreng. Nah, di sini sudah saya panaskan minyak goreng. Lalu saya masukkan ikan tongkolnya. Lalu dimasak ikan tongkolnya setengah matang. Nah, seperti ini sudah bisa diangkat ya teman-teman. Sudah memutih. Nah, ini hasilnya yang udah saya goreng tadi. Lanjut, sekarang kacang panjang 15 batang yang saya potong seperti ini lebih kurang 3 cm. Setelah selesai, saya lanjut nyiapin bumbu halus. Ini sudah saya masukkan tadi tapi lupa ngerekam, jadi saya kasih tahu ke teman-teman ya, itu bawang merah, lalu ini bawang putih 3 siung, lalu kemiri 2 butir, kunyit 2 ruas, jahe 1 ruas, ketumbar bubuk 1 sendok makan, merica setengah sendok teh, lalu ini daun salam 3 lembar, serai 1 batang udah digeprek, daun jeruk 6, dan lengkuas 1 ruas yang udah digeprek. Nah, lalu saya kasih sedikit minyak dan saya aduk-aduk seperti ini. Ini apinya sedang aja ya teman-teman, supaya nggak hangus. Setelah kecium bau wangi bumbu halusnya, lalu saya masukkan serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuasnya. Setelah itu saya masukkan santan sebanyak 500 ml. Ini santan kelapa. Lalu saya masukkan sekaligus ikannya. Nah, ini saya aduk-aduk lagi. Ini apinya boleh sedang, cenderung besar ya teman-teman. Setelah itu saya masukkan kacang panjang dan ditambah dengan air 310 ml. Nah, ini airnya menyesuaikan banyak kacang panjang dan tongkol ya teman-teman. Kalau misalnya mau berkuahnya yang dikit, berarti kasih airnya dikit aja. Kalau saya yang benar-benar berkuah banyak. Lalu tambah garam secukupnya, gula secukupnya, kaldu bubuk secukupnya. Kalau teman-teman suka pedas, bisa ditambahkan cabai pada saat menumis tadi ya. Kalau saya kebetulan enggak, karena ini juga akan dimakan oleh anak-anak nantinya. Setelah itu diaduk-aduk kembali sampai bumbu-bumbunya itu tercampur rata. Nah, ini diaduk-aduk sedikit-sedikit seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, aduk-aduk lagi agar santannya tidak menggumpal. Nah, sambil aduk-aduk ini, jangan lupa teman-teman koreksi rasa ya. Ini udah kecium bau wangi teman-teman dari asap-asapnya ini, dan kacang panjangnya juga sudah matang. Sekarang bisa saya matikan kompornya dan didinginkan. Di sini saya sudah siapin ayam 1 ekor yang sudah dicuci bersih. Lalu saya tambahkan bumbu racik ayam goreng 1 bungkus. Lalu bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung, kemiri 2 butir, lengkuas seplastik ini teman-teman, ini saya beli 5.000. Nah, kira-kira sebanyak genggaman saya. Nah, ini akan saya masukkan ke dalam ayamnya ini juga semuanya. Lanjut saya tambahkan ladaku setengah sendok teh, lalu ketumbar 1 sendok makan, kaldu jamur setengah sendok teh, dan setelah itu saya aduk-aduk sampai rata. Lalu saya tambahkan daun salam 4 lembar, serai 2 batang yang sudah digeprek, air 300 ml yang kira-kira ketika mengungkap ayamnya itu ayamnya terbenam oleh air ini ya teman-teman. Lanjut saya ungkap ayamnya di api sedang dan saya tutup seperti ini.
Kira-kira airnya sudah menyusut sedikit. Nah, ini bagian atas ayamnya yang nggak kena oleh air ungkapan tersebut. Saya balik menjadi ke bawah ya teman-teman, agar meresap ke ayamnya sempurna. Lalu saya tutup lagi, dan ketika sudah menyusut airnya, saya matikan kompor. Setelah itu saya panaskan minyak goreng, dan ketika sudah panas saya taburi dengan tepung terigu sedikit. Lalu saya masukkan ayam yang sudah saya ungkap tadi ya teman-teman. Nah, tepung terigu itu berfungsi agar nggak terlalu banyak letupan ketika memasukkan ayam ini. Nah, karena ayamnya tersebut kan diungkap pakai air ya teman-teman. Nah, jadi supaya nggak meletup di minyak panas. Dan ketika sudah matang, sudah kecoklatan, lalu saya angkat ayam tersebut. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Ketika saya masukkan ayam, saya balik, dan ketika sudah matang, saya angkat. Dan terakhir adalah bumbunya tersebut, ini saya aduk-aduk sampai kecoklatan ya teman-teman. Bumbu lengkuasnya tersebut yang akan menjadi serundeng, dan ini enak banget rasanya teman-teman. Dan setelah kering, saya pindahkan ke wadah. Nah, jadi sengaja lengkuasnya ini yang udah digoreng saya letakkan di pinggir kuali ini teman-teman, agar minyaknya itu turun. Jadi setelah kering dan juga dingin, saya pindahkan ke wadah. Yang pertama saya siapin adalah daun bawang 3 batang. Nah, ini agak kecil ya teman-teman daun bawangnya. Kalau teman-teman punya yang besar, bisa gunain 2 batang aja. Lalu saya iris-iris kecil-kecil. Lanjut saya siapin ayam 1 ekor, ini sudah saya cuci bersih, serai 4 batang, dan daun salam 5 lembar. Lanjut saya siapin wajan, lalu saya masukkan bawang merah 15 siung, bawang putih 5 siung, kemiri 3 biji, kunyit bubuk 1 sendok makan. Setelah itu saya masukkan minyak sedikit aja karena ini untuk menumis. Nah, setelah itu saya aduk-aduk sampai rata, sampai bumbu-bumbu ini matang ya teman-teman. Saya aduk-aduk terus, jangan sampai ada yang hangus. Setelah itu di pertengahan saya masukkan daun salam dan juga serainya, lalu saya lanjut aduk-aduk lagi, dan setelah matang saya masukkan ayamnya. Nah, ini ada air sedikit, itu dari ayamnya teman-teman, jadi belum saya tambahkan air. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai rata, sampai bumbu-bumbunya itu tercampur dengan ayamnya. Setelah tercampur, saya masukkan kaldu jamur 1 sendok makan, gula setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh. Setelah itu kembali saya aduk-aduk lagi sampai rata ya teman-teman. Nah, ini posisinya apinya masih kecil. Saya aduk rata lagi. Setelah rata saya tambahkan air 200 ml lebih kurang, sampai kira-kira ayamnya itu tergenang oleh airnya ini. Lalu kembali saya aduk-aduk sedikit agar ayamnya itu benar-benar terbenam ke airnya sehingga bumbunya lebih meresap ya teman-teman. Lanjut saya tutup lebih kurang 15 menit, dan setelah 15 menit saya buka. Nah, ini sudah mendidih. Lalu saya balik ayamnya, jadi yang nggak terkena tadi saya balik ke bagian bawah sehingga semuanya itu terkena oleh rebusan air ini ya teman-teman. Lalu saya aduk-aduk, saya ratakan kembali seperti ini. Ini baunya wangi banget teman-teman ketika dibuka tutupnya tadi ya, bener-bener pengen makan gitu jadinya. Nah, ini sudah rata. Lalu saya tutup lagi sekitar lebih kurang 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit saya buka lagi, lalu mengering seperti ini airnya teman-teman, dan saya masukkan daun bawang semuanya. Setelah itu kembali lagi saya aduk-aduk sedikit agar daun bawangnya itu merata, tapi nggak sampai bikin daun bawangnya itu layu ya teman-teman. Lanjut matikan kompor, dan setelah itu didinginkan. Setelah dingin saya salin ke piring saji seperti ini ya teman-teman. Ketika menyalin ini aja itu wanginya benar-benar bikin lapar teman-teman. Nah, ini dia kuahnya. Bagi saya itu kuah sedikit aja itu enak banget, karena ini kuahnya kental ya teman-teman, jadi udah sedikit aja itu udah enak banget.
Yang pertama saya siapin ayam 1 ekor, ini sudah saya cuci bersih, lalu saya beri ladaku setengah bungkus. Nah ini kebetulan tinggal sedikit, lalu saya habiskan aja semuanya. Setelah itu saya beri garam sejumput. Lanjut saya beri tepung maizena 3 sendok makan lebih kurang, atau 4 juga boleh teman-teman. Setelah itu saya aduk sampai benar-benar merata seperti ini, tidak ada lagi tepungnya yang bersisa atau menggumpal. Setelah itu saya diamkan lebih kurang 30 menit. Lanjut saya siapin bahan lainnya, yaitu bawang putih 5 siung. Ini pertama saya iris-iris dulu bawang putihnya, setelah itu saya cincang-cincang sampai cincang-cincangnya itu kecil seperti ini ya teman-teman. Setelah itu saya lanjut bawang bombay 1 buah. Ini juga saya iris-iris seperti ini ya teman-teman. Ini memanjang irisannya. Setelah itu saya pisah-pisahkan supaya dia itu gampang nanti ketika saya ngaduk-ngaduknya, nggak bersatu lagi gitu. Setelah itu saya siapin wajan yang berisi minyak panas untuk menggoreng semua ayam-ayamnya ini ya teman-teman. Nah ini tahap pertama ya teman-teman. Setelah tahap pertama ini matang atas bawah, lalu saya angkat, saya pindahkan ke piring, dan setelah itu saya saring. Oh ya teman-teman, goreng ayamnya ini bertahap ya, jadi nggak semuanya langsung masuk ke dalam satu kali penggorengan karena dia banyak. Nah ini penggorengan tahap kedua ya teman-teman. Setelah itu matang, ini juga akan saya angkat. Lalu ini penggorengan tahap ketiga teman-teman. Setelah atas bawahnya matang juga akan saya angkat. Nah finally hasilnya seperti ini teman-teman. Ada 1 piring penuh. Oke, saya sisihkan dulu. Lanjut saya siapin mentega 2 sendok makan. Ini saya lelehkan. Setelah meleleh saya masukkan yang saya iris tadi, yaitu bawang bombay dan juga bawang putih. Lalu saya aduk-aduk sedikit sampai aroma wanginya keluar. Setelah itu saya kasih kecap manis 2 sendok makan, sauri 1 sendok makan. Setelah itu saya aduk-aduk agar semua bahannya itu tercampur rata sehingga rasanya itu lebih nikmat ya teman-teman. Setelah itu saya masukkan ayamnya yang sudah digoreng tadi semuanya, dan saya baluri dengan kuahnya ini. Nah saya kasih garam sejumput lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya rasanya masih kurang, silahkan tambahkan garam, atau teman-teman mau agak manis lagi boleh tambahkan kecap lagi ya. Pokoknya ketika teman-teman membuat jangan lupa koreksi rasanya. Nah ini udah jadi teman-teman. Yang pertama saya siapin ikan tongkol setengah kilo. Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Lalu saya tambahkan asam kandis 3 buah yang sudah saya cuci bersih juga. Selanjutnya saya tambahkan garam 2 sendok teh. Lalu setelah itu saya tambahkan air secukupnya saja sampai kira-kira ikannya itu terbenam di airnya. Dan setelah itu saya rebus ikan ini sampai mendidih dan sedikit menyusut airnya ya teman-teman. Nah ini sepertinya airnya sudah menyusut ya teman-teman, karena sudah mendidih dari tadi. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Nah ini akan saya sisihkan dulu. Lanjut saya siapin bahan lainnya. Pertama saya ambil mangkok, lalu saya masukkan bawang merah 10 siung yang sudah saya haluskan, bawang putih 3 siung yang sudah dihaluskan, jahe 3 cm yang sudah dihaluskan, dan kunyit 2 cm yang sudah dihaluskan. Nah ini sudah cukup. Lalu ini saya sisihkan dulu teman-teman. Lanjut saya siapin tahu 6 buah. Dari 1 buah tahu ini saya potong menjadi 2 ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Lanjut saya siapin wajan, lalu saya masukkan santan setengah kilo. Nah tapi santan ini saya saring ya teman-teman, karena kan biasanya kalau misalnya santan itu ada ampasnya ya. Nah jadi supaya terpisah saya saring seperti ini. Lalu saya bantu dengan sendok seperti ini teman-teman, agar air santannya itu ke bawah karena ketutup oleh ampasnya gitu ya. Lalu saya saring lagi sisa dari santannya. Dan setelah itu juga saya bantu dengan sendok agar
mengalir ke bawah. Lalu ampasnya ini saya buang. Selanjutnya saya masukkan bumbu yang udah saya masukkan ke mangkok tadi teman-teman. Nah ini agar bumbunya itu benar-benar habis semuanya, jadi saya kasih air sedikit, air santannya. Lalu saya masukkan asam kandis 2 buah, dan setelah itu saya aduk rata ya teman-teman. Setelah itu saya masukkan tahu semuanya, tapi masuknya satu persatu. Lalu saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh dan garam 1/4 sendok teh. Setelah itu saya aduk-aduk lagi sampai rata ya teman-teman, dan saya biarkan sampai mendidih. Dan ketika sudah mendidih seperti ini hasilnya teman-teman, saya aduk lagi agar santannya itu enggak menggumpal. Nah saya aduk-aduk lagi sampai rata, aduknya pelan-pelan aja teman-teman agar tahunya itu enggak hancur. Setelah itu saya diamkan lagi, dan ketika mendidih lagi saya aduk-aduk lagi seperti ini ya teman-teman. Aduknya pelan-pelan aja, aduk dari samping dan juga dari atas. Nah ketika sudah mendidih saya masukkan ikan beserta dengan air rebusannya tadi ya teman-teman. Nah ini saya ratakan lagi ikannya agar terbenam di santannya. Lalu setelah itu saya aduk-aduk lagi pelan-pelan teman-teman, aduk sedikit-sedikit aja bagian yang menggumpal, dan saya diamkan, dan ketika sudah mendidih dan menggumpal lagi saya aduk-aduk kembali. Dan saya aduk-aduk terus sampai kira-kira airnya itu menyusut ya teman-teman, tapi menyusutnya sedikit aja, kira-kira setengah senti. Dan setelah itu saya matikan kompor dan selesai. Pertama adalah ikan tongkol setengah kilo ya teman-teman, ini sudah saya cuci bersih. Setelah itu saya taburi garam 1 sendok teh. Setelah itu saya aduk-aduk sampai garam ini tercampur rata, terbaluri ke semua ikan tongkol ini. Setelah itu saya diamkan kira-kira lebih kurang 20-30 menit. Bahan utama yang kedua yaitu 7 buah tahu. Nah ini tahunya kotak-kotak ya teman-teman. Saya potong 2 seperti ini aja, jadi nanti hasilnya itu tahunya dalam bentuk besar ya. Nah jadi tahu ini sebagai variasi untuk teman dari ikan tongkol ini ya teman-teman. Tahunya ini saya baluri juga dengan garam agar nanti rasanya lebih gurih. Atau kalau misalnya teman-teman lebih menyukai tempe, boleh ganti tahu ini dengan tempe, sesuai selera aja ya teman-teman. Setelah itu saya panaskan minyak goreng, ini untuk menggoreng tahu yang sudah saya potong-potong. Jadi minyaknya ini banyak, jadi langsung 1 kali penggorengan aja untuk semua tahu-tahunya. Jadi tahunya ini saya masak sampai berkulit ya teman-teman. Nah setelah berkulit saya angkat semua tahu-tahu ini. Setelah tahunya ini selesai, lanjut saya taburi minyak goreng ini dengan tepung terigu karena saya mau menggoreng ikan tongkolnya. Nah ini untuk menghindari letupan-letupan teman-teman, karena ikan tongkolnya itu mengandung air. Nah setelah ikan tongkolnya matang, saya angkat. Ini saya menggorengnya kering ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak suka kering, karena kering lebih keras ya, bisa setengah matang juga. Nah ini tahap keduanya, ikan tongkol yang saya goreng, dan setelah matang juga saya angkat di wadah yang sama. Setelah selesai penggorengan, nah ini hasilnya ya teman-teman, ikan tongkol dan juga tahu yang sudah saya goreng, saya sisihkan. Lanjut saya siapin bawang merah 20 siung. Ini ukuran bawang merahnya kecil-kecil, jadi saya pakai banyak. Jadi kalau teman-teman sukanya itu lebih sedikit, ya boleh menyesuaikan selera aja. Ini saya iris-iris tipis-tipis. Lanjut saya siapin bawang putih 10 siung. Nah ini bawang putihnya juga kecil-kecil. Kalau teman-teman suka lebih sedikit juga boleh menyesuaikan selera. Lalu tomat 3 buah saya iris-iris juga. Ini tomatnya yang matang ya teman-teman, agar nanti ada air-airnya. Nah ini udah selesai semuanya, cukup simpel banget. Lanjut saya siapin minyak goreng sedikit aja untuk menumis bawang merah dan juga bawang putih. Jadi 2 bawang ini saya tumis sampai harum ya teman-teman, sedikit layu dan agak kekuningan. Jangan lupa diaduk-aduk terus. Dan setelah itu baru masukkan tomat. Nah ini saya aduk-aduk kembali. Setelah agak rata, saya masukkan tahu dan juga ikannya.
Lalu saya tambahkan garam sejumput atau sesuai selera, kecap manis 2 sendok makan atau sesuai selera juga ya teman-teman. Lanjut sauri saus tiram 1 sendok makan, gula 1/4 sendok teh, dan air 150 ml. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai tercampur rata semua bahan-bahannya ini. Setelah itu saya tutup sampai mendidih, dan setelah mendidih seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, saya aduk lagi, bagian atasnya nggak kena air, jadi saya aduk lagi sampai rata. Dan setelah rata, saya tutup kembali. Nah, saya tunggu lagi sampai kira-kira sudah berembun seperti ini tutupnya. Saya buka lagi dan lalu saya aduk-aduk kembali. Nah, jadi ini adukan yang terakhir ya teman-teman. Setelah itu saya matikan kompor dan ditunggu dingin. Tada, seperti ini hasilnya teman-teman. Udah saya pindahkan ke piring saji dan siap untuk disantap dengan nasi hangat. Enak banget, lezat banget, dan gurih banget. Cocok untuk semua usia. Kalau misalnya teman-teman mau yang pedas, tinggal ditambahkan cabai ketika tumisan tadi ya. Oke, terima kasih.